yang lu itu SIM lu sama STNK motornya nggak? SIM saya, Pim. Ya, jangan SIM orang lain. Hari ini gue kesel banget karena gue kena tilang ya kan. Gue nggak tahu salah apa. SIM gue ada, STNK gue ada ya kan. Melakukan pelanggaran tidak? Pelanggaran lalu lintas. Memang sih SIM gue mati, cuman kan dikasih kesempatan lah atau dikasih teguran dulu. Kenapa sih? Bukan berarti gue nggak punya SIM. SIM gue ada, fisiknya ada, tapi kok tetap ditilang gitu loh. Gue mau tanya dulu deh. Oke. Check it out. A few moments later. Halo abang abang, aduh, lalu kenapa sih bro? Agak datang emosian, nggak jelas, kok kenapa lah kan belum jelas. Ya lagi penasaran kali dia. Gua ada SIM, ada STNK, kok masih ditilang gitu? Ya kan? Bisa dijelasin nggak? Maksudnya dikasih penjelasan sedikit gitu. Ini buat teman-teman kalayak medsos nih. Lo bawa SIM bawa STNK. Pertanyaannya, yang lu itu SIM lu sama STNK motornya nggak? SIM saya, Pim. Ya, jangan SIM orang lain. Pertanyaannya gini, yang kau tadi pertanyakan itu SIM-nya mati kah atau SIM-nya tidak membawa kah? Kok maksudnya yang mana yang jelas nih? Ya, nggak tahu SIM-nya kenapa? Emang kenapa ditilang juga? Ya. Ada STNK ada SIM. Iya, ada STNK, ada SIM, tapi kok Kenapa ditilang? Benerin gini Pak, kenapa polisi, ya kan, penegak hukum, ya kan, kok masih bisa gitu loh? Kok masih bisa SIM-nya ada, walaupun mati, oke? Oh, SIM-nya mati. Iya, maksudnya ya walaupun mati kan Pak Pim, coba dijelasin deh dari segi hukumnya bagaimana, atau apakah itu menyalahi prosedur nih oknum nih? Tadi dia bilang dia tetap ditilang walaupun dia bawa STNK. STNK-nya oke, nggak ada masalah. Dan SIM-nya Terus SIM-nya juga ada. Cuman yang Mati jadi fokusnya adalah SIM-nya mati. doang. Gitu kan? Ya nggak bro? Iya. Nah, berarti kau ditilang karena SIM-mu mati. Ya pas dong polisinya. Ya kan ada SIM. Ya kan mati. Masih gini deh. Kalau SIM udah mati itu masih bisa dipakai nggak? Jadi ya setidaknya kan bisa untuk diperpanjang. Bukan. Kan? Masih bisa dipakai nggak SIM itu? Masih dianggap sebagai SIM nggak? Kalau dia Masih dianggap sebagai SIM sih bang. kalau dia sudah mati. Secara fisik masih dianggap sebagai SIM. Ah, Tapi kan hanya tenggang waktunya. hanya mati gitu. Iya, Tapi tenggang tetap waktunya SIM. Iya, tetap SIM. Kan begitu kan? Ah. Nah, terus Tapi kita maksudnya melanggar gini, tidak kalau membawa SIM. satu dokumen negara dibuatkan masa berlaku, ya kan? Tujuannya apa kira-kira? Maka kalau dibuatkan masa berlaku, berarti masa berlaku dokumen negara itu adalah sesuai dengan masa berlakunya. SIM misalnya 5 tahun. Ya sudah, begitu dia 5 tahun, maka apabila tidak diperpanjang, maka SIM itu dianggap sudah tidak berlaku. Nah, kalau sudah tidak berlaku, ya makanya dianggap ya tidak punya SIM. Kan kira-kira gitu tuh penerjemahannya. Karena tujuannya apa? Kita harus lihat juga apa tujuannya, kenapa SIM itu harus dibikin masa berlaku. Ya kan? Terus apa tujuan kenapa SIM itu harus diperpanjang? Ya kan begitu kan? Nah, pertanyaannya begini. Pasal SIM mati ditilang Atau tidak? pakai pasal apa gitu? Yang ada itu kan di pasal undang-undang lalu lintas itu kan cuma ada nggak punya SIM, nggak bisa menunjukkan SIM. Gua Nanti rasa situ baca jadi dulu oke, nih. Kagak. Kis dulu. Aduh, CS-nya gua udah- polisi. Jadi maksudnya gini, maksud lo kalau SIM mati harus jangan ditilang gitu. Ya paling nggak dikasih peringatan gitu dong, Pim. Ya berapa lama peringatannya? Ya kalau dibikin peringatan atas nama ini kan polisi bisa ngedata. Polkis itu kadang-kadang, aduh, mana ya? Nih, Gimana bang? Ini kayak Ya, gimana? Ini kayak penyakit nih bang. Nanti Bukan, gua bukan Kita- bukan ada unsur dendam sama. Bukannya Bukan, begitu. Cuman kesel aja gitu dijelasin. bukannya begitu, nanti tiba-tiba kita nih di kantor nih RSP Law Office, tiba-tiba kita dapat panggilan surat cinta Nggak ya. ngaruh. Iya Yang kan? penting sepanjang kita bisa menjelaskan. Jadi gini sebenarnya, ketika SIM-mu sudah mati,
maka secara otomatis polisi menganggap itu kau tidak punya SIM karena SIM-mu itu sudah tidak dianggap lagi berlaku. Nah, makanya ada kata berlaku tidak berlaku. Kalau berlaku berarti diakui keberadaannya. Nah, kalau tidak berlaku, keberadaan dokumen itu sudah tidak diakui. Maka kalau dia sudah tidak diakui keberadaan dokumen itu sebagai dokumen resmi, maka dia anggap tidak ada kan? Makanya karena itulah memang tidak ada satu pasal di dalam undang-undang lalu lintas itu membuat pasal apabila SIM mati maka melanggar pasal sekian, dendanya sekian, sehingga harus langsung dianggap bahwa kau nggak punya SIM. Ini sekarang ada pertanyaan kudo nih Bang. Ini di pasal 281 tentang berlaku pengendara bermotor yang nekat berkendara tanpa SIM. Itu kan ada dendanya tuh Bang, 1 juta. Ya. Nah, tadi kan Abang bilang tuh kalau orang yang tidak membawa SIM atau orang yang mati SIM-nya yang dilihat kan fisiknya Bang. Ya, fisiknya. Nah, di sini ada di pasal 281 itu orang yang tidak membawa SIM itu didenda 281, dan apabila orang yang sudah mempunyai SIM, ya, kan bicara kontroversial nih. Nah, bicara kontroversial lagi nih. Ini kan banyak nih. Itu undang-undang kapan? Undang-undang apa nih? 281 Bang. Tadi 281. Undang-undang lalu lintas itu? Iya, undang-undang lalu lintas. Ya, oke. Nah, kita bicara nih, menurut Abang tadi kan harus diuji kelayakannya bagi pengendara untuk memiliki SIM tersebut kan, kendaraan roda 2. Ya SIM apa aja lah gitu. SIM apa aja lah. Sekarang banyak lah nih, tadi dari satu dengan masalah saudara kita nih, kita nih ya. Ada yang tadi dia masalah tidak membawa SIM dan atau dia kena tilang tapi fisiknya masih ada, SIM-nya mati. Kedua, kalau di pasal 281 yang undang-undang Polri itu kita undang-undang lalu lintas, tapi kita udah membawa SIM. Tapi mati. Bukan. Masalahnya itu kontroversialnya adalah dengan mempunyai SIM tersebut orang itu menaiki kendaraan pelanggaran. Iya, pelanggaran. Artinya SIM itu tapi tidak kan jaminan gitulah kira-kira. SIM itu kan tidak jaminan. Ya, itu kan sikap, itu kan etika berkendara. Tetapi ada hukum administrasi yang harus kita patuhi bahwa di jalan raya itu harus memiliki SIM karena SIM itulah sebagai tolak ukur yang berkendara yang benar. Tolak ukur. Pada saat pembuatan SIM kan ada ujian teori, ada ujian praktek. Di ujian teori itu sudah diajari juga di situ soal-soal mengenai etika berkendara. Di situ. Persoalannya ujian teori dalam pembuatan SIM itu dan ujian praktek itu benar-benar enggak kan gitu. Banyak yang ngomong itu orang ngambil SIM di mana? Di warteg, Bro. Dia punya SIM tapi melanggar. Nah, itu juga. Gimana, Ada juga tuh Pem yang SIM-nya nembak. Si nos ayudan a fabricar camionetas. Itu menambah minta aku me cayó al suelo. Gimana? Ini dari kepolisian nih. Ntar dulu Kak, ini dulu nih. Apa lagi? Sebentar. Gua mau beli makan dulu. Mau menitip makan nggak? Oh, boleh. Bentar, Pak Pim. Oke, boleh. Oke.